Bab 1898, untuk hari esok. Mendengar ini, Angel langsung duduk tegak dari pelukan Valentino. Valentino, apakah kamu akan pergi malam ini? Angel menatap Valentino dengan mata melebar dan ekspresi enggan. Valentino mengangguk ringan, lalu berkata, "Sudah waktunya untuk pergi. Kalau terlalu lama, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada Pak Reza." Angel ragu-ragu selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Valentino bisa merasakan bahwa Angel sedikit tidak senang. "Sudah, jangan kesal. Aku akan mengurus semua secepatnya lalu kembali pada kalian. Kamu harus percaya bahwa perpisahan singkat adalah untuk pertemuan yang lebih baik. Kali ini, aku akan berjanji dengan nyawaku. Ketika aku kembali ke sisimu lagi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam hidup ini." Valentino perlahan mengangkat telapak tangannya, tampak seperti dia sedang bersumpah dengan serius. "Benarkah?" Angel terlihat tidak percaya. "Ya, kamu tunggu saja aku dengan patuh di sini. Aku akan kembali paling lama sebulan lagi atau paling cepat 10 hari. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan terus berada di sisimu dan tidak akan pergi kemanapun." Valentino tampak sangat serius dan mengatakannya sekali lagi pada Angel. "Baiklah, kamu sendiri yang mengatakan ini, ya. Ayo buat janji." Angel mengulurkan kelingkingnya dengan ekspresi serius, lalu mengaitkannya ke kelingking Valentino. "Kamu sudah berjanji, ya. Janji yang sudah dibuat tidak boleh diingkari. Siapapun yang melanggarnya adalah hewan." Di dalam mobil, suara Angel dan Valentino yang sangat serius bisa terdengar. Pukul 7 malam. Di penthouse Gunung Cloud. Malam pun tiba. Lampu menyala di dalam ruangan. Seluruh kota Neo diselimuti kegelapan. Lampu depan khusus di penthouse di atas Gunung Cloud terlihat sangat memesona. Dari atas penthouse, cahaya terang langsung bersinar ke bawah, menerangi seluruh Villa Cloud. Pada saat ini, Villa Cloud sangat ramai. Di platform depan villa, Mario sedang mengutak-atik kereta makanan pedas dan seblak yang dipenuhi dengan bahan makanan. Michelle juga ada di sana untuk membantu Mario. Di sisi lain, Chris sendirian, duduk di atas kursi lipat kecil dengan panggangan barbeku di depannya. Dia tampak kesepian, sangat kontras dengan Mario. Namun, Chris tidak peduli. Dia memanggang barbeku dengan serius. Kepala butak besarnya bersinar di bawah cahaya lampu. Dengan sebatang rokok di mulutnya dan mata yang sedikit menyipit, dia memegang barbeku di satu tangan dan menaburkan bumbu dengan tangan lainnya. Dari waktu ke waktu, dia meneguk bir dingin. Rasanya sungguh nikmat. 100 orang pemuda berbaju hitam yang bertanggung jawab atas keamanan di Gunung Cloud juga sibuk membuat barbeku dan mencuci serta memilih sayuran. Jenny, Caroline, Mary dan suaminya, serta Dhea juga ikut bergabung. Suasana di tempat itu sangat ramai. Valentino dan Angel duduk di depan villa sambil mengobrol ringan. Angel juga memegang mesin edukasi pra-kelahiran yang sedang memutarkan sesuatu. Karena Valentino sudah akan pergi, Angel merasa sangat sedih. Namun, Angel mempercayai kata-kata Valentino. Perpisahan singkat ini adalah demi pertemuan yang lebih baik. Dia percaya bahwa saat dia melihat Valentino lagi, mereka pasti akan memulai hidup baru. Oleh karena itu, sebelum Valentino pergi, Angel harus menghabiskan waktu dengan gembira bersama Valentino. "Angel, menurutmu nama apa yang cocok untuk kedua bayi kita ini?" Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku kesulitan memikirkan nama mereka. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Valentino menatap perut Angel yang membuncit dan bertanya dengan serius. "Paf, sudahlah. Jangan khawatirkan tentang hal-hal ini. Aku akan memikirkan nama mereka baik-baik selama kamu pergi. Setelah kamu kembali nanti, baru kita putuskan akan menggunakan nama yang mana. Oke?" Angel tersenyum dan berkata sambil perlahan mengelus perutnya. "Baiklah, bagus kalau begitu." Valentino tersenyum, lalu perlahan bangkit dan berjalan turun.
Chris, kudengar kamu mau bicara dengan bos sebelah ini tentang obat anti diarah? Bagaimana pembicaraanmu dengannya? Valentino tidak tahu harus mengatakan apa ketika mengingat masalah ini. Dia pun berbalik dan bertanya pada Chris. Chris membuang puntung rokoknya ke samping, lalu menyesap bir dan berkata, "Jangan bicarakan ini lagi. Aku awalnya membawa lebih dari 100 orang ke sana. Aku tidak mengira kalau ada teman yang mengenal bos ini dan mengatakan bahwa dia adalah sepupu kedua dari putri bibi kakaknya. Apalagi yang bisa aku katakan? Akhirnya aku membawa mereka untuk makan, lalu kembali." Chris mengeluh sambil berkata, "Tidak baik memiliki terlalu banyak teman, karena kalau mereka kenal dengan pihak lawan, kita tidak bisa memberi pelajaran pada mereka. Sialan!" Hahaha. Mario dan 100 pemuda berpakaian hitam semuanya tertawa dengan keras. Angel juga tertawa terbahak-bahak. Semua tidak bisa tidak tertawa mendengar kata-kata Chris ini. "Kenapa aku merasa hidupmu itu seperti lelucon?" Valentino mengambil barbeku, lalu mencicipinya. Dia tidak tahan untuk mengatakan hal ini pada Chris. Kak Valentino, aku sudah pernah memberitahumu tentang ini. Chris tidak akan pernah mengambil jalan orang biasa dalam hidupnya ini." Mario memanfaatkan kesempatan itu dan mulai menyerang Chris dengan ganas. Chris menatap dan memakinya. "Aku belum mencuci tangan sebelum membuat barbeku. Apakah kamu masih ingin memakannya?" Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Kayu bakar yang terbakar berderak di dalam kobaran api. Pesta bir dan barbeku yang unik ini berlangsung dengan sangat sederhana. Aroma barbeku dan kesegaran bir dingin membuat nafsu makan semua orang makin besar. "Ayo, setelah minum ini, kita baru berjalan di jalan terakhir dan menyambut esok yang baru. Saat kita kembali nanti, aku juga akan mencari seorang gadis." Chris mengangkat sekaleng bir dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Bukankah kamu bilang kamu tidak terburu-buru? Bukankah kamu bilang kamu ingin menjadi pria jomblo selama setidaknya 3 tahun lagi?" Tanya Mario sambil tersenyum. Chris berdecak, lalu berkata, "Aku memang awalnya tidak terburu-buru, tapi sore ini, aku sudah memikirkan masalah ini. Kalau aku terlambat 2 tahun saja, anakmu dan anak Kak Valentino mungkin sudah bisa bermain musik, sementara anakku baru saja lahir. Kalau begitu, bukankah akan sangat mudah bagi anak kalian berdua untuk memukuli anakku? Anakku masih tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa dipukuli." Kata-kata Chris ini cukup masuk akal. Angel dan Michelle tersipu malu pada saat bersamaan. "Ini bagus juga. Beri saja anakmu nama Samsak Nagasan agar dia bisa menahan pukulan dari orang lain." Hahaha. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tidak memikirkan hal-hal menyedihkan yang terjadi dan hanya menikmati kebahagiaan langka ini. "Baiklah, kata-kata Chris juga tidak salah. Mari kita minum segelas bir ini dan menyelesaikan semuanya. Setelah itu, kita benar-benar bisa menyambut kehidupan baru. Bersulang!" Valentino mengangkat sekaleng bir dan berteriak sambil menatap 100 orang itu. "Bersulang! Untuk Kak Valentino! Untuk Kak Valentino, untuk hari esok. Setelah hujan badai, pasti akan muncul pelangi. Teman-teman, semangat, semangat, semangat!" Ratusan orang mengangkat gelas mereka bersama-sama. Jenny, Caroline dan yang lainnya juga mengangkat gelas bir mereka. Bab 1899, Perpisahan. Di sisi lain, Angel mengambil sebotol susu kalsium untuk ibu hamil, yang disuruh minum oleh Valentino, lalu mengangkatnya juga. "Glek, glek!" Setelah semua orang berteriak, mereka semua meminum minuman mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sekaleng bir di tangan mereka langsung habis. Wash! Valentino tiba-tiba mengangkat lengannya dan melemparkan kaleng kosong ke udara. Semua orang mengikutinya dan juga melemparkan kaleng di tangan mereka. Lebih dari 100 kaleng terbang ke udara secara serempak. Di bawah cahaya api, kaleng-kaleng ini terlihat memenuhi udara. Pesta barbeku,
bir, seblak dan api unggun diadakan dalam suasana yang sangat meriah. Dengan begitu banyak pasang surut dan kesulitan di sepanjang jalan, jarang bagi mereka memiliki waktu bahagia seperti ini. Sementara malam ini adalah malam yang sangat langka, jadi semua orang sangat menghargainya. Namun, mereka tahu bahwa ketika Valentino dan yang lainnya kembali, masih akan ada banyak kesempatan seperti ini, banyak sekali. Pukul 8 malam. Valentino melihat jam dan perlahan naik ke platform. Semua orang memandang tajam dan segera menutup mulut mereka. Hari ini, sampai di sini saja. Ketika aku, Chris dan Mario kembali, mari kita minum-minum lagi. Kita tidak akan berhenti sebelum kita mabuk. Valentino menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Pada waktunya nanti, kita tidak akan berhenti sebelum kita mabuk. Semua orang berkata dengan serempak. Suara mereka benar-benar memekakan telinga. Valentino meminum segelas bir terakhir bersama dengan semua orang, lalu perlahan berbalik dan melihat ke kejauhan. Ayo pergi! Kita turun gunung! Begitu Valentino memberikan perintah, Chris dan Mario segera berdiri. Semua orang lainnya juga berdiri dan menatap Valentino. Valentino perlahan melangkah maju, sementara Angel mengikuti langkah kaki Valentino dengan bantuan Jenny dan Caroline. Chris dan yang lainnya mengikuti di belakang. Bulan berada tinggi di langit, tapi sulit untuk menyamai terangnya lampu depan khusus yang berada di villa. Oleh karena itu, cahaya yang menyala dari puncak gunung menyinari Valentino dan yang lainnya, membuat bayangan panjang di gunung. Dalam perjalanan menuruni gunung, Valentino berjalan dengan sangat lambat, begitu juga dengan yang lainnya. Angel menghela napas pelan dari waktu ke waktu. Dia berusaha keras untuk mengendalikan air matanya dan mencegah air matanya untuk mengalir keluar. Tidak peduli seberapa tenang Valentino mengatakan hal itu, tidak ada yang bisa memprediksi hasil seperti apa yang akan dialami Valentino. Jadi, bahkan jika Angel mengatakan bahwa dia tidak khawatir, semua itu hanya omong kosong saja. Valentino adalah suaminya. Sekarang, suaminya harus melakukan perjalanan jauh dan bertarung di medan perang. Hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Bagaimana mungkin Angel tidak merasa khawatir? Melihat punggung tegas Valentino di depannya, Angel tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan, akan lebih baik kalau dia tetap diam. Angel mengantarkan kepergian Valentino dan perpisahan pun tak terelakkan. Semua orang menuruni gunung secara perlahan. Pada akhirnya, mereka sampai di dasar gunung. Arvin dan yang lainnya yang menerima berita itu sudah menunggu di sini. Sebuah mobil dengan bensin penuh dan sudah diperiksa juga menunggu dengan tenang di sini. Mobil itu adalah mobil yang akan mengantar Valentino dan yang lainnya menuju kota makmur. Hal ini juga merupakan permintaan dari Valentino. Satu mobil saja sudah cukup untuk mereka bertiga. Tuan Valentino! Arvin berjalan mendekat dengan sekelompok anggota penting asosiasi Valentino Empire. Tidak perlu repot-repot. Aku hanya akan menjalankan beberapa urusan kecil. Valentino menyentuh ujung hidungnya sambil berkata dengan santai. Arvin mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri di samping dan menunggu dalam diam. Valentino perlahan menyapukan pandangannya pada semua orang. Orang-orang ini adalah orang yang dia percayai dengan sepenuh hatinya. Termasuk 100 orang pemuda berpakaian hitam yang namanya tidak bisa dia sebutkan. Karena Valentino sudah membiarkan mereka melindungi Villa Cloud, hal itu sudah cukup untuk membuktikan kepercayaannya pada mereka. Namun meski begitu, Valentino masih belum memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan kali ini. Jadi, mereka hanya tahu bahwa Valentino akan pergi menemui Reza. Namun, mereka tidak tahu persis tentang urusan antara Reza dan Valentino. Di antara ratusan orang yang hadir, hanya Angel yang mengetahui urusannya dengan jelas. Valentino menyapukan pandangannya ke semua orang, kemudian perlahan berbalik untuk melihat Angel. Valentino! Angel mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Valentino. Tunggu aku kembali. Valentino membawa Angel ke dalam pelukannya,
lalu menepuk punggung Angel dengan lembut. Baik, aku akan menunggumu kembali. Angel menyeka matanya dan meraba-raba sesuatu dari sakunya. Lalu, dia berkata, "Ini untukmu. Kamu harus membawanya dekat denganmu. Anggap saja aku yang menemanimu." Valentino melihat pemberian Angel dan tanpa sadar membelalakan matanya. "Ini, apa semalam kamu bergadang untuk membuat ini?" Valentino akhirnya mengerti kenapa Angel bangun terlambat hari ini dan terlihat lesu sepanjang hari. "Tidak, aku hanya tidur agak malam." Angel tersenyum sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Valentino menghela napas ringan, lalu menggenggam erat benda itu dan menarik Angel ke dalam pelukannya lagi. Sementara Mario yang berdiri tidak jauh dari tempat itu, memeluk Michelle dan berbisik dengan satu sama lain. Chris berdiri sendirian di tempat yang sama, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melirik Jenny. "Sana menjauhlah!" Jenny menatap Chris, lalu langsung memaki pria itu. Kemudian, Chris menatap ke arah Caroline dan menarik kembali pandangannya. Tidak bisa. Caroline adalah adik Kak Valentino, jadi tidak bisa disentuh. Chris memutar kepalanya dan melihat sekeliling, lalu langsung bergegas menuju Arvin. "Ayah, biarkan aku memelukmu untuk meredakan rasa canggungku." Chris pun memeluk Arvin. Hal ini juga bisa disebut dengan hubungan ayah dan anak yang baik. "Menjauhlah dariku! Terakhir kali di tempat ini, kamu memaki dan menyebutku orang yang tidak berguna." Arvin mendorong Chris dengan kesal dan segera mengutuk. "Bukankah itu karena terjadi sesuatu pada kakak ipar Angel? Jadi, aku merasa cemas. Selain itu, kamu mengatakan bahwa kami ada di sini, tapi tidak bisa melindungi kakak ipar Angel dengan baik. Untuk apa kami di sini? Biar ku beritahu, ya, kali ini kamu harus lebih berhati-hati." Saat membicarakan hal ini, Chris berkata dengan wajah serius dan mendongakkan kepalanya sedikit. "Aku tahu. Aku pasti akan melindunginya dengan baik kali ini." Arvin tidak berani bercanda lagi dan berkata dengan serius. Sementara William yang ada di samping juga mengangguk dalam-dalam. Valentino sudah memberikan perintahnya. Kasman akan bertanggung jawab atas wilayah keluarga Wijaya di kota Kama, sedangkan William akan berjaga di kota Neo. William tidak perlu bertanya kenapa Valentino membuat pengaturan seperti itu. Dia hanya perlu melaksanakan pengaturan yang dibuat Valentino dengan sempurna. Dengan kepergian Valentino, keamanan kota Neo menjadi tanggung jawab William. "Kak Valentino, sudah hampir waktunya." Chris melihat arlojinya, kemudian berkata dengan pelan. Valentino mengangguk, lalu dengan lembut melepaskan Angel dan memberikan ciuman lembut di sisi wajah wanita itu. "Tunggu aku kembali." Valentino mengucapkan kata-kata ini lagi, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil tanpa berhenti sedikit pun. Valentino takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia benar-benar tidak akan mau pergi dari sini. "Baiklah, aku akan menunggumu kembali. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku dan anak-anak akan selalu menunggumu." Angel berkata pelan sambil menyaksikan Valentino naik ke mobil di tempatnya. Mario juga melepaskan Michelle, lalu berbalik dan masuk ke kursi di samping sopir. Chris melambaikan tangannya, lalu melangkah ke dalam mobil dan bersiap untuk menyetir. "Tuan Valentino, aku harap perjalanan kalian lancar dan kalian bisa menyelesaikan urusan dengan baik. Aku akan menunggu kepulangan kalian." Bab 1900, sampai ke ujung dunia pun akan dihukum. "Kami akan menunggu kepulangan kalian." Semua orang berseru serempak sambil membungkuk dengan hormat. Valentino dan dua orang lainnya tidak ada yang menurunkan jendela mobil. Chris pun langsung menginjak pedal gas dan pergi. "Valentino." Angel yang sedari tadi sudah menahan air matanya tidak lagi bisa menahan diri, air mata pun langsung membasahi pipinya. "Kak, kakak ipar hanya pergi menemui Pak Reza saja, dia akan segera kembali." Jenny buru-buru menghampiri Angel, lalu menepuk punggung wanita itu sambil menghiburnya dengan lembut. Namun,
Begitu Angel mendengar ini, dia lebih tidak bisa mengendalikan air matanya. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Kepergian Valentino kali ini adalah untuk mempertahankan negara. Pria itu pergi bertarung. Sedangkan yang lain berpikir Valentino menemui Reza untuk bernegosiasi. Hanya Angel yang tahu betapa berbahayanya perjalanan Valentino kali ini. Namun, karena masalah ini adalah rahasia dan tidak boleh diceritakan pada orang lain, Angel hanya bisa menanggung kekhawatiran dan kesedihannya seorang diri. Nyonya Angel, kami akan mempercepat pembangunan sekitar Gunung Cloud. Kalau butuh sesuatu, silakan telepon kami kapan saja, kami siap membantumu 24 jam penuh. Arvin dan yang lainnya juga berjalan menghampiri, lalu berkata dengan hormat pada Angel. Baiklah, terima kasih. Angel menyeka air matanya dan mengangguk kecil pada Arvin. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menunjukkan kerapuhannya di depan orang luar. Karena dia adalah istrinya Valentino. Dia tidak boleh membuat Valentino malu. Sebagai wanita raja, dia harus mengalami apa yang tidak bisa dialami dan ditanggung oleh wanita lain. Kakak, angin di luar cukup kencang. Ayo kita pulang. Jani menggandeng lengan Angel dengan lembut. Caroline juga buru-buru datang untuk membantu. Angel mengangguk pelan, lalu melirik ke arah kepergian Valentino. Setelah lampu bagian belakang mobil menghilang, Angel baru balik badan dan kembali ke gunung. Meski waktu berlalu dan dunia ini berubah, apapun yang terjadi, Angel akan tetap berada di sini, menunggu kepulangan Valentino. Menunggu suaminya, kepulangan sang pahlawan. Di mobil, Valentino dan yang lain hanya diam saja. Tadi setelah Arvin dan yang lainnya melambaikan tangan pada mereka, tidak ada dari mereka bertiga yang menurunkan jendela mobil. Karena mereka juga takut tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Karena mereka semua sudah saling berhubungan, keberadaan mereka tidak tergantikan. Kepergian mereka ke medan perang kali ini tidak dapat diprediksi. Hai! Valentino yang duduk sendirian di kursi belakang mengembuskan napas panjang dan membuka telapak tangannya secara perlahan. Dia menggenggam sebuah jimat pelindung anyaman tangan. Jimat untuk keselamatan ini berbentuk belah ketupat dan tersemat kata selamat yang disulam di bagian depan. Di bagian belakang, ada sulaman kata Valentino. Setiap helai benang teranyam dengan sangat baik dan cukup padat, menunjukkan seberapa besar niat orang yang menjahitnya. Bahkan sisi jimat dijahit 2 kali, anyaman dan jahitannya sangat indah dan rapi. Kemarin Angel bergadang sepanjang malam untuk membuat jimat ini. Angel ingin membuat jimat keselamatan untuk melindungi Valentino. Benda ini merupakan sebuah restu, juga sebuah harapan. Valentino perlahan-lahan menggenggam erat jimat pelindung ini. Dia masih bisa merasakan bahwa benda itu sedikit lembab. Jimat ini pasti lembab karena air mata Angel. Valentino bisa membayangkan adegan Angel menangis dengan getir sambil menjahit jimat pelindung ini dengan serius. Hai! Valentino kembali mengembuskan napas panjang, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Valentino mulai bertanya pada dirinya sendiri, semenjak dia menjadi pribadi yang kuat dan berkuasa, sosok Angel menjadi biasa, seakan semua cahaya wanita itu tertutup oleh dirinya. Angel bersedia menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak untuk Valentino, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Di mata orang lain, Angel mungkin tidak berguna dan tidak bisa membantu Valentino sama sekali. Bahkan statusnya sebagai putri satu-satunya keluarga Yolanda saja sulit menandingi prestasi Valentino sekarang. Namun, hanya Valentino yang tahu bahwa Angel sebenarnya adalah seorang wanita yang hebat dalam bisnis. Waktu itu, saat Angel berada di grup Kusuma, dia bisa diakui banyak orang tanpa menggunakan kekuatan apapun. Kehebatan Angel terlihat jelas di mata semua orang. Bahkan tanpa bergantung pada Valentino, Angel masih bisa hidup bahagia. Namun, setelah Valentino menjadi kuat, Angel bersedia menjadi pendamping Valentino. Apalagi Valentino sangat mengerti alasan Angel melakukannya bukan karena tidak mampu, melainkan karena dulu musuh Valentino ada di mana-mana. Supaya tidak menjadi beban yang malah menyulitkan Valentino,
Angel hanya bisa menahan diri di rumah dan menjadi orang yang tidak berguna di mata orang luar. Hanya Valentino yang bisa memahami pengorbanan Angel. Hai! Valentino terus mengembuskan napas, perlahan-lahan menekan emosi di dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak butuh Angel untuk menjadi hebat ataupun kuat. Dengan pengorbanan Angel selama 3 tahun yang tidak menyerah padanya dan juga atas bantuan wanita itu di kota Vero, Valentino sebenarnya ingin Angel merasa bahagia sepanjang hidupnya. Kalau aku sudah kuat, kamu tidak perlu berusaha untuk kuat. Aku hanya membutuhkanmu di belakangku dan menjadi wanita yang bahagia, itu sudah cukup untukku. Valentino membatin sambil mencium dalam-dalam jimat itu. Kemudian dia menggantung jimat pelindung di lehernya dan menempelkan jimat itu di dadanya. Valentino ingin agar jimat pelindung ini menemaninya bertarung di perbatasan dan melenyapkan para bandit. Chris, pergi ke bandara, kata Valentino setelah menyeka air matanya. Kalimat itu memecah kesunyian di dalam mobil. Hah? Saat mendengar itu, Chris tercengang. Dia melihat kaca spion dengan sedikit bingung. Terlalu lama kalau naik mobil. Aku mau naik penerbangan terdekat dan sampai di kota makmur sekitar jam 10. Jelas Valentino setelah melihat waktu saat ini. Baik. Tanpa banyak bertanya, Chris langsung balik arah dan melaju menuju bandara. Mario bertanya dengan kebingungan. Kak Valentino, kenapa kamu memberitahu mereka kalau kita naik mobil ke sana? Valentino melambaikan tangannya sambil berkata, kalau kita bilang pergi ke bandara, mereka pasti mengirim banyak orang untuk mengantar kita pergi, terlalu merepotkan. Selain itu, Angel dan yang lainnya pasti juga ikut ke bandara. Aku tidak ingin mereka bolak-balik. Setelah mendengarkan penjelasan Valentino, Mario pun mengerti dan mengangguk pelan tanpa bicara lebih lanjut. Chris yang melihat suasana di mobil terlalu mencekam pun langsung menginjak pedal gas dan menaikkan kecepatan mobil. Celak! Chris menyalakan pemutar musik DJ di mobil, ritme musik yang kuat langsung terdengar. Kak Valentino, apa misi kepergian kita bertiga kali ini? Chris berteriak keras dengan ekspresi bangga. Valentino mendongak, lalu melirik Chris. Kak Valentino, ayo cepat! Katakan moto kita. Apa misi kepergian kita bertiga kali ini? Chris terus menginjak pedal gas dan mendesak lagi. Valentino menyahut perlahan. Membasmi para bandit dari perbatasan, melindungi negara Nagon, membawa perdamaian dan kemakmuran kepada orang-orang. Bagus. Chris kembali berteriak. Kalau tidak bisa kembali, plak! Mario langsung menampar Chris dari belakang dan memaki. Mulutmu ini malah berkata hal-hal sial. Bisa tidak mengatakan sesuatu yang menguntungkan? Aku hanya mau melengkapi motonya. Chris menjelaskan, lalu kembali berteriak. Apa misi kita? Membasmi bandit. Kalau tidak bisa kembali, maka... Valentino langsung menjawab dengan berkata, kalau begitu jangan pergi. Gila, memang ada perkataan seperti itu. Chris langsung tercengang. Hahaha. Mario tertawa terbahak-bahak. Dalam candaan singkat itu, suasana yang awalnya mencekam pun berubah santai. Baik. Kalau begitu, kali ini kita bertiga akan menghajar para bandit itu. Supaya para bandit di perbatasan tahu apa akibat menyinggung negara Nagon. Valentino duduk tegak, lalu berteriak dengan nada dingin. Kalau menyinggung negara Nagon, sampai ke ujung dunia pun kamu akan dihukum. Chris dan Mario juga menjawab serempak. Brum! Chris menginjak penuh pedal gas, membuat mesin mobil menderu kencang. Wush! Mobil itu seperti anak panah yang melesat dari busur, bergegas menuju bandara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bab 1901, ke kota makmur lagi. Bulan menggantung tinggi dan bintang-bintang berkelap-kelip. Waktu berlalu dengan tenang. Pukul 10 malam.
sebuah tempat tersembunyi di kota makmur. Ada 5 atau 6 orang yang sedang duduk di kantor Reza. Yanuar Kelana yang memiliki latar belakang dan koneksi hebat datang ke kantor Reza lagi. Reza tidak menunjukkan ekspresi apa-apa terhadap kedatangan Yanuar. Reza tidak merasa kesal ataupun senang. Kakak perempuan Yanuar bertanggung jawab atas keuangan dan memiliki banyak kekuasaan. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Kelana. Oleh karena itu, Reza tidak akan mencari masalah dengan Yanuar. Namun, Reza adalah seorang gubernur militer. Dia juga tidak perlu begitu sungkan dengan Yanuar. Membiarkan Yanuar masuk ke dalam kantornya sudah cukup baik. Pak Reza, teh Anda enak. Jadi, saya datang tanpa ada alasan tertentu. Anda tidak keberatan, kan? Yanuar mengambil cangkir tehnya dan tersenyum. Reza perlahan-lahan menyeruput teh, kemudian dia berkata dengan datar. Aku selalu menyukai teh ini. Harganya hanya 10.000 per kotak di pasar. Kalau kamu mau, aku akan meminta Aji memberikanmu beberapa kotak. Yanuar pun tercengang. Dia melihat daun teh yang di dalam cangkirnya, kemudian meletakkannya. Yanuar merasa kesal. Karena Reza akan bersikap begini tidak sopan, Yanuar juga tidak perlu bersembunyi lagi. Pak Reza, dengar-dengar, Valentino sudah kembali ke kota Neo dari kota Kama. Karena dia sudah mengurus semua masalahnya, kenapa dia tidak langsung menemui Pak Reza? Atau apakah dia punya pemikiran lain? Tanya Yanuar dengan ekspresi yang tampak penuh arti. Reza perlahan-lahan mendongak untuk melirik Yanuar, lalu dia berkata, semua hal butuh proses. Kenapa kamu terburu-buru? Pak Reza, bukan karena saya terburu-buru. Tapi sehari sudah berlalu, kan? Dan Valentino belum datang menemui Anda. Menurut saya, sebaiknya Anda mengutus beberapa orang untuk mencari tahu keberadaan Valentino. Ujar Yanuar, kemudian dia berdeham. Dia tidak suka diikuti dan diselidiki, jadi aku tidak akan melakukan itu. Kata Reza sambil menyipitkan mata. Yanuar menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Pak Reza, Valentino adalah penjahat. Apakah penting dia suka atau tidak? Setelah mendengar perkataan Yanuar, Reza mengulurkan jarinya, lalu mengetuk meja 2 kali. Pertama-tama, kamu harus memahami satu hal. Kali ini, kita yang meminta bantuannya, mengerti? Kalau tidak, maukah kamu menangani para bandit yang ada di perbatasan? Atau apakah kakakmu atau koneksimu dari pemerintahan yang akan menanganinya? Kata-kata Reza langsung membuat Yanuar terdiam. Jika Yanuar benar-benar bisa mengatasi hal-hal itu, dia pasti sudah menghukum Valentino. Dengan apa yang telah dilakukan Valentino, Yanuar hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya untuk menghancurkan Valentino. Namun, dengan status Yanuar, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang bandit di perbatasan. Jadi, mereka hanya bisa berharap dalam situasi yang putus asa ini dan tidak mengusik Valentino untuk sementara. Namun, jika Valentino tidak bisa menyelesaikan misinya, Yanuar memiliki 10.000 cara untuk membunuh Valentino. Pak Reza, seperti yang Anda katakan, kita benar-benar membutuhkan kekuatannya sekarang. Tapi, saya mau bertanya, di mana dia? Pertempuran di garis depan sudah sengit, tapi dia masih bisa tenang-tenang di belakang. Kalau dia sedang di medan perang, dia dapat dihukum mati. Yanuar tanpa sadar mengambil cangkir tehnya, tapi saat dia mengingat ini adalah teh yang sangat murah, dia meletakkannya lagi. Tapi, sekarang dia bukan anggota prajurit. Dia tidak memiliki pangkat, jadi dia secara alami tidak perlu mematuhi perintah apapun. Reza adalah orang yang sudah mengalami berbagai hal. Dia tentu saja tidak akan membiarkan dirinya dipimpin oleh Yanuar. Pokoknya, kalau dia tidak datang malam ini, artinya dia ada niat kabur. Yanuar menggertakkan giginya, kemudian berkata, Aku akan mengutus seseorang ke kota Neo untuk mengekorinya. Pak Reza, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Saat ini, seorang pemuda berseragam yang memakai sepatu bot militer melangkah masuk, lalu memberi hormat kepada Reza. Ada orang yang ingin bertemu denganku?
Reza tercengang saat mendengar itu. Ada orang yang bisa mengetahui tempat ini? Pemuda itu menjawab sambil masih memberi hormat. Ya, di luar ada 3 pria. Salah satu dari mereka berkata namanya adalah Valentino Wijaya. Reza tercengang lagi saat mendengar itu. Dia tidak menyangka Valentino kembali begini cepat. Hei. Setelah itu, Reza tertawa dengan penuh arti. Dia pun menoleh ke arah Yanuar. Sedangkan raut wajah Yanuar tampak masam. Dia mendengus, kemudian menyesap tehnya. Saat ini, dia sudah tidak peduli apakah ini teh murah atau tidak. Reza segera berdiri, lalu berkata kepada pemuda itu. Biarkan mereka masuk. Baik, jawab pemuda itu. Kemudian, dia menurunkan tangannya sebelum berlari pergi. Ketika Yanuar melihat Reza berdiri, dia bahkan merasa lebih tidak senang. Bahkan ketika dirinya datang, Reza selalu duduk di kursinya dan tidak bergerak. Namun, Valentino malah bisa membuat Reza berdiri untuk menyambutnya. Ini benar-benar membuat Yanuar kesal. Dalam sekejap, Valentino dan lainnya yang dituntun oleh pemuda itu melangkah masuk. Sebelum mereka masuk, mereka tentu saja digeledah dulu untuk memastikan ketiganya tidak membawa senjata apapun. Pak Reza. Setelah Valentino masuk, pandangannya menyapu ke wajah semua orang. Setelah itu, dia hanya menyapa Reza. Orang lain seolah-olah tidak penting. Yanuar mengerutkan keningnya sambil melirik Valentino. Dengan statusnya, Yanuar tentu tidak usah merasa tersinggung dengan kelakuan Valentino. Sebagai anggota prajurit, Yanuar terlahir dengan bangga. Namun, Yanuar memang orang yang sangat sombong. Kelahiran dan sifatnya pun membuat Yanuar sangat angkuh. Namun, Reza memiliki kepercayaan pada pemuda yang bernama Valentino ini. Oleh karena itu, Yanuar ingin melihat apa yang luar biasa tentang Valentino. Valentino, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Reza berdiri di belakang meja kerjanya sambil menopang dirinya dengan kedua tangan. Dari sorot matanya, dia terlihat takjub. Valentino tersenyum sambil mengangguk, lalu dia berkata, Apa Pak Reza takut saya tidak akan datang? Hah? Reza awalnya tercengang, lalu dia tertawa dan melupakan topik ini. Saya sudah berjanji kalau saya akan datang, jadi saya pasti akan menepati janji saya. Apapun keputusan saya tetap akan datang untuk menemui Anda. Ketika Valentino berhadapan dengan Reza, dia merasa kagum pada Reza dengan tulus. Pahlawan tua macam Reza jelas layak dihormati semua orang. Sorot mata Reza menunjukkan harapan, tapi dia menahan diri dan bertanya. Oh, kalau begitu, aku ingin bertanya. Apa keputusanmu? Ketika Valentino mendengar pertanyaan Reza, dia tidak terburu-buru menjawab. Dia memang sudah siap untuk pergi ke perbatasan. Namun, itu tergantung pada kemana Reza akan mengirimnya. Kenapa? Apa kamu akan mengecewakan orang tua ini? Reza melihat Valentino yang malah diam saja, jadi dia pun tercengang. Bab 1902, tidak tahu peraturan. Apa Reza telah salah menilai? Apa Valentino benar-benar ingin menolaknya? Yanuar melirik Valentino, kemudian mendengus. Menurutnya, Valentino hanya seorang anak muda yang tidak layak diungkit. Valentino bahkan tidak pernah ke medan perang satu kali pun, tapi dia malah ingin melenyapkan para bandit di perbatasan. Benar-benar konyol. Valentino menatap Reza sambil berkata, Saya ingin mendengar rencana Pak Reza dulu. Aku rasa kamu cari mati. Kamu tidak mau menerima misi, tapi masih ingin menanyakan detail misi? Apa kamu tidak tahu arti dari pengaturan? Tanpa menunggu Reza berbicara, Yanuar sudah memukul meja, lalu menunjuk Valentino dan memarahinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk apa bicara keras-keras? Chris mengerutkan keningnya dan melangkah maju. Dia menunjuk Yanuar sambil berkata, Tidak ada gunanya kamu berteriak. Kalau berteriak berguna, keledai sudah lama menguasai dunia.
Reza tercengang. Kemudian, dia memaksakan seolah senyuman dan diam saja. Dia takut begitu dia membuka mulut, dia tidak bisa menahan tawanya. Ternyata orang-orang di sekitar Valentino semuanya berbakat. Kamu! Yanuar langsung melotot dan menunjuk Chris dengan tangan gemetar. Sebagian besar orang di ketentaraan adalah pemarah. Terlebih lagi, Yanuar memiliki status yang tinggi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Apa kamu tidak bisa melihat pangkat di pakaiannya? Seorang pria parubaya dengan wajah petak menatap Chris dengan tajam. Maaf, aku tidak tahu. Chris menggaruk kepalanya, kemudian berkata dengan berwibawa. Selama hidupku, aku hanya menghormati negaraku. Untuk negaraku, aku rela menumpahkan darahku, sedangkan yang lain mundurlah. Bagus! Ucap Reza sambil bertepuk tangan. Setelah itu, Reza menatap semua orang sambil berkata, Jangan ikut campur saat aku berbicara dengan Valentino. Kalimat itu langsung membuat Yanuar terpaksa menahan emosinya. Bagaimanapun juga, Reza adalah gubernur militer. Walaupun Yanuar mempunyai latar belakang yang hebat, setidaknya di kantor ini, Reza adalah yang terhebat. Yanuar boleh merasa kesal, tapi dia hanya bisa bersabar. Yanuar mendengus, kemudian keluar untuk merokok. Dia juga sekalian menelpon seseorang. Valentino ingin bergabung dengan ketentaraan dengan lancar, tapi Yanuar pasti tidak akan membiarkannya. Di kantor, Reza mengejutkan semua orang sebelum perlahan-lahan melihat Valentino. Kamu bilang kamu ingin mendengar rencanaku dulu. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Kamu baru akan membuat keputusan setelah mendengar rencanaku? Tanya Reza kepada Valentino. Valentino diam selama beberapa detik sebelum mengangguk. Reza menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan Yanuar benar. Tidak ada masalah yang termasuk kecil di ketentaraan. Terutama rencana ini dapat disebut sebagai rahasia bintang 3. Jika Valentino tidak menerima misinya, dia tidak berhak untuk mengetahui detail misi. Jika dia tahu detail misi lalu tidak melakukannya, dia tidak akan berakhir dengan baik. Reza merenung sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku harap kali ini aku tidak salah menilai. Begitu Reza selesai berbicara, Aji langsung mengambil peta, kemudian membentangkannya di atas meja. Peta ini sama dengan peta yang tergantung di dinding di belakang Reza. Bahkan tanda khusus di petanya juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran peta ini sedikit lebih kecil. Valentino, lihat ini. Reza menopangkan kedua tangannya di meja, kemudian memanggil Valentino. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke sebuah tempat. Valentino diam sejenak, lalu akhirnya dia berjalan ke meja Reza untuk melihat. Mario juga ikut. Dia harus membantu Valentino melihat hal macam ini. Sedangkan Chris, entah kapan dia bermasalah dengan Aji. Mereka berdua saling melotot dan tidak ada yang mau memalingkan wajah mereka. Sepertinya mereka akan langsung main tangan begitu ada yang salah bicara. Chris ingat dengan jelas betapa sombongnya Aji ketika dia membawa Valentino pergi hari itu. Jadi, Chris pun membenci Aji. Atas utara, bawah selatan, kiri barat, kanan timur. Tempat yang aku tunjuk adalah perbatasan wilayah timur. Reza menunggu Valentino datang, kemudian dia menjelaskan pada Valentino. Valentino pun mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengerti. Ini adalah wilayah selatan, ini wilayah utara, kalau ini wilayah barat. Reza menunjuk beberapa tempat lagi sambil memberitahu nama tempat tersebut kepada Valentino. Ketika Valentino mendengar kata wilayah barat, detak jantungnya berdegup lebih cepat. Pada saat ini, kata wilayah barat seperti mimpi buruk bagi Valentino. Jelas-jelas dia tidak ingin menyebutnya, tapi begitu dia mendengar kata itu, perasaan yang tidak bisa dijelaskan pun muncul. Rasanya seperti ada suara yang terus-menerus memanggilnya. Lalu, suara itu berasal dari wilayah barat. Setiap kali Valentino mendengar kata wilayah barat,
suara tersebut akan muncul di benaknya yang membuat Valentino sakit kepala. "Valentino, apa yang sedang kamu pikirkan?" Reza mengerutkan keningnya sambil melirik Valentino. "Tidak ada." Valentino buru-buru berhenti melamun dan menyingkirkan pikirannya yang berantakan. Lalu, dia berkata, "Silakan dilanjutkan, Pak Reza." Reza mengangguk sebelum berkata, "Perbatasan negara Nagun dibagi menjadi 4 tempat ini, yaitu wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Keempat tempat ini seperti 4 dinding tinggi yang mengelilingi 9,63 juta kilometer persegi negara Nagon. Dengan 4 dinding tinggi ini, warga negara Nagon dapat hidup dan bekerja dengan aman dan damai. Tapi, begitu satu dinding rusak, para bandit akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Pada saat itu, kita tidak mungkin bisa mempertahankan kehidupan tenang seperti saat ini lagi." Reza juga merupakan orang yang berpengalaman. Dia tidak akan langsung memberitahu Valentino rencananya. Sebaliknya, dia menjelaskan situasi kepada Valentino dulu. Yang terpenting adalah dia ingin membuat Valentino mengerti betapa berbahaya situasinya. Jika perbatasan negara Nagon hancur, kehidupan semua orang juga akan hancur. Mario melihat peta sejenak, kemudian dia mendongak dan bertanya, "Pak Reza, apakah saya boleh berbicara? Kamu adalah teman Valentino, silakan." Reza mengangguk dan membiarkan Mario berbicara. Mario berpikir sejenak, kemudian akhirnya dia berkata, "Negara Nagon bahkan tidak takut dengan kekuatan luar negeri. Kenapa kita malah takut pada bandit-bandit ini?" Valentino juga sudah pernah melontarkan pertanyaan yang sama. Tapi, karena kamu diajak Valentino, itu berarti dia juga sangat bergantung padamu. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya lagi. Reza menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengambil cangkir berisi teh dan menyesapnya. Beberapa orang parubaya yang berada di ruangan itu saling bertatapan. Setiap orang pun tampak dilema. Semua orang mengatakan Reza adalah pria yang profesional. Dia tidak suka beromong kosong dan memiliki sifat yang kasar. Selain itu, jangan menentangnya. Namun, mereka menyadari ketika Reza berhadapan dengan Valentino, Reza banyak bicara. Bab 1903, kehendak langit tidak bisa dilawan. Bahkan teman-teman Valentino juga diperlakukan dengan penuh perhatian oleh Reza. Valentino hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Bagaimana dia bisa membuat Reza begitu percaya padanya? Bagaimanapun mereka berpikir, mereka tetap tidak bisa paham. "Pak Reza, coba Anda ceritakan lebih lanjut," ujar Mario sambil mengangguk. Reza segera berkata, "Apa kalian tahu apa itu sebuah masalah hancur berantakan karena sebuah kesalahan kecil? Kalian pasti tahu maksud dari kata-kata ini. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Apa kalian tahu, di antara mafia-mafia itu, bos mereka sebenarnya tidak menakutkan? Yang benar-benar menakutkan adalah anak buahnya." Kata-kata Reza membuat beberapa orang di ruangan itu sedikit bingung. Valentino, di sisi lain, mengangguk perlahan dan berkata, "Para bos mafia itu sudah terkenal dan punya banyak uang. Jadi, masalah apapun yang bisa dibicarakan baik-baik, mereka tidak akan menyelesaikannya dengan berkelahi dan membunuh lagi. Tapi, para anak buah itu bertekad untuk naik status. Jadi, mereka sama sekali tidak mau bersabar. Mereka akan langsung main bunuh begitu saja." Reza memandang Valentino dengan penuh penghargaan dan berkata, "Analisis Valentino benar. Para bos mafia itu sudah punya segalanya, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko lagi. Tapi para anak buah itu berbeda. Mereka tidak punya uang dan status. Mereka hanya bisa menaikkan status mereka dengan cara bertarung. Jadi kalian lihat saja, dalam pertikaian antar mafia itu, biasanya bos mafia akan dibunuh oleh orang-orang kecil yang tidak berarti yang kemudian menjadi terkenal dan naik posisi dengan menginjak mayat bos mereka." Lanjut Reza. Penjelasan Reza membuat semua orang makin paham. Dalam pertempuran di perbatasan ini, hal yang sama juga berlaku. Sekalipun kekuatan militer negara-negara luar itu sangat hebat, mereka tidak akan menyerang semaunya. Mereka harus mempertimbangkan identitas mereka,
citra diri dan situasi secara keseluruhan. Bahkan ada juga sanksi dari federasi. Jadi, sebelum bertindak, mereka akan berpikir 2 kali. Tapi, para bandit itu sama sekali tidak perlu mempertimbangkan semua ini. Tidak ada aturan di mata mereka. Mereka tidak perlu bersabar. Asalkan dibayar, mereka akan menyerang. Ditambah dengan bantuan rahasia dari beberapa pihak lain, pertahanan perbatasan kita dalam bahaya. Walaupun kamu dapat menjaga perbatasan ini, kamu masih harus membayarnya dengan nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jelas Reza. Sampai di sini, Reza berhenti sebentar lantas mengulurkan tangan dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Apakah kalian tahu berapa banyak prajurit perbatasan kita yang mati tahun lalu? Tanya Reza. Reza mengisap rokoknya dalam-dalam lalu perlahan menundukkan kepalanya. Nada bicaranya sedikit berat. 136 di wilayah timur, 242 di wilayah utara, 360 di wilayah selatan dan di wilayah barat lebih banyak lagi. Di wilayah barat lebih kacau. Ada lebih dari 1.000 prajurit kita yang gugur. Lanjut Reza. Reza tahu bahwa itu bisa terjadi karena prajurit perbatasan telah menahan diri, yang telah mengurangi tingkat kematian hingga batas minimum. Jika tidak, makin banyak prajurit yang mati. Dalam setahun, ribuan prajurit elite akan gugur. Mereka semua punya keluarga, istri dan anak yang menunggu di rumah. Orang tua mereka yang sudah tua juga sangat menantikan kepulangan mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa kembali. Desah Reza. Reza perlahan mendongak, matanya memerah. Dia telah menjadi seorang prajurit sepanjang hidupnya dan telah lama terbiasa dengan perang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang bahkan merasa bahwa dia berdarah dingin dan kejam. Namun, hanya Reza yang mengerti bahwa jika dia bisa menukar kematian beberapa orang dengan keselamatan lebih banyak orang, semua itu akan sepadan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, pasti ada korban. Oleh karena itu, Reza sudah sangat terbuka dalam memandang hidup ini. Namun, dalam masalah ini, dia tidak bisa membiarkannya. Sebenarnya, ketika setiap prajurit mendaftar masuk ke dalam ketentaraan, mereka sudah siap mati ketika harus menjaga perbatasan ataupun pergi ke medan perang. Gugur di medan perang sudah biasa. Tapi, aku sangat marah. Kalau mereka mati di medan perang demi negara, itu adalah sebuah kemuliaan bagi mereka. Mati di medan perang demi negara adalah akhir terbaik bagi seorang prajurit. Tapi, mereka malah mati di tangan para bandit. Mereka mati tanpa alasan. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Tukas Reza. Reza menatap dengan mata melotot lebar sambil mengulurkan tangan untuk memukul meja. Saat ini, kemarahan di dalam hati pria yang berusia hampir 90 tahun ini sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang di ruangan itu juga menundukkan kepala sambil menghela napas. Termasuk Aji, yang saling bertatapan dengan Chris sambil perlahan menundukkan kepala. Mereka tidak takut mati dalam pertempuran. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit. Namun, mereka tidak mau mati tanpa alasan jelas. Mereka tidak bisa terima. Reza berbicara perlahan sambil menatap Valentino dengan mata kemerahan. Valentino, apa kamu bisa memahami perasaanku? Aku dengar kamu akan segera menjadi seorang ayah. Coba kamu pikirkan tentang semua prajurit yang menjaga perbatasan. Istri dan anak-anak mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi. Valentino menunduk dalam diam. Dia mengelus batang hidungnya sambil berkata, "Aku mengerti. Jika belum menjadi orang tua, tidak akan memahami kegetiran di balik ini. Valentino akan menjadi seorang ayah, dia juga harus memainkan peran sebagai seorang suami. Ketika teringat pada Angel dan kedua bayinya, betapa menderitanya mereka kalau sampai kehilangan Valentino. Rasa sakit ini sama bagi setiap keluarga." Valentino menghela napas dalam hatinya. Sepertinya dia sudah tidak memiliki alasan untuk menolak pergi ke perbatasan. Valentino berbicara sambil menatap Reza. "Pak Reza, katakan saja apa yang Anda ingin saya lakukan." Reza dan Valentino saling menatap selama hampir setengah menit sebelum mengangguk perlahan.
Aku ingin kamu menggunakan kekuatanmu di luar negeri untuk melenyapkan para bandit di perbatasan dan membalaskan dendam prajurit negara kita yang tewas dalam pertempuran. Jaga perdamaian dan stabilitas negara Nagon. Biarkan mereka tahu sikap negara Nagon. Tukas Reza. Kata-kata Reza begitu berapi-api, membuat semua orang bersemangat. Baiklah, saya siap. Valentino tetap diam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Baik dari segi kepentingan umum maupun pribadi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Bagus. Reza langsung mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke tempat tertentu. Ini adalah wilayah timur. Wilayah timur relatif stabil. Setidaknya dengan kekuatan pertahanan kita masih bisa menahannya. Jadi, untuk sementara tidak perlu pergi ke wilayah timur. Kalau memberikan peringkat untuk 4 wilayah perbatasan, wilayah timur adalah yang paling tidak berbahaya. Di atasnya adalah wilayah utara, wilayah selatan, lalu wilayah barat yang paling kacau. Wilayah barat adalah yang paling kacau dan paling sulit untuk dipertahankan. Jelas Reza. Reza berhenti sebentar setelah mengatakan ini semua. Valentino juga langsung mengangkat kepalanya untuk menatap Reza. Pada saat ini, jantung Valentino berdetak cepat. Apa takdir benar-benar tidak bisa diubah? Dia tetap harus pergi ke wilayah barat? Tidak, dia tidak bisa pergi ke sana. Kali ini, dia sudah percaya pada apa yang disebut takdir itu. Begitu dia menginjakan kaki di wilayah barat, semua yang dia miliki akan rusak oleh roda takdir. Oleh karena itu, dia tidak boleh pergi ke wilayah barat. Pak Reza, ada yang ingin saya katakan. Ujar Valentino dengan suara yang berat sambil menggertakkan giginya. Baiklah, katakan. Jawab Reza sambil mengulurkan tangannya. Valentino tetap diam selama beberapa detik sebelum berkata. Saya tidak mau pergi ke wilayah barat. Hah? Mendengar apa yang dikatakan Valentino, Reza langsung tertegun. Orang-orang paruh baya di ruangan itu juga langsung mendengus tidak senang. Yanuar, yang baru kembali dari melakukan panggilan telepon, langsung tersenyum mengejek ketika mendengar kata-kata Valentino.